Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kita balik lagi ke program Pascal, yaitu membuat program pembelajaran kuis gitu teman-teman. Kuis MTK pada dasar perkurangan kali tambah badan bagi. Nah, jadi di program Pascal ini saya ngebuat untuk para referensi untuk membuat program tersebut, program Pascal. Nah, di sini ada judul program Pascal, kan kita ngebuat sebuah program dan judulnya apa, tujuannya untuk apa, schedule untuk apa. Unsur carta ini untuk memenuhi untuk maksimalkan program Pascal, ya benar. Nah, di sini ada cons itu tipe data yang tidak diubah-ubah. Nah, ini kepakai untuk membatasi sebuah user untuk login atau membuat sebuah apps di bawah cons ini. Ada tipe, yaitu untuk merecord sebuah user ketika login dan register. Terus di bawah tipenya itu ada variabel. Nah, var ini tuh tipe datanya bisa diubah-ubah seperti user account, locate the user. Nah, array ini untuk menyimpan data dari user ketika membuat akun dan sudah membuat akun. Dari penyimpanan array ini, array tersebut kesimpan sebuah data melalui user ini yang tadi. Selanjutnya di sini ada prosedur register. Yang tadi saya bilang, jadi prosedur register ini nanti untuk sebuah user membuat sebuah akun. Tipe datanya tuh menggunakan var, karena var ini nilainya bisa diubah-ubah. Di sini kita namain var itu ada new username dan new password. Nah, tipe datanya itu string ya. Terus di sini ada sebuah perkondisian, yaitu if else. Jika user count ada persamaan dengan max user, terus ini ada return dan return untuk sebuah user masukin username dan passwordnya. Nanti dari user yang sudah login atau sudah register tersebut nanti dikirimin ke sebuah array untuk menyimpan data akunnya. Data akun tuh nanti pas setelah kita login. Nah, di sini kita ke bawah lagi nih, kita langsung ke logic ke functionnya login user. Nah, di sini ada function login user. Nah, tipe data itu boolean. Boolean tuh tipe data yang bisa dibilang true and false, benar atau salah. Jadi sini ada nama tipe data yang diubah, yaitu ada input dan input password lagi, dan i sebagai integer. Nah, jadi nanti ketika user login, nah sini ada pengecekan nih, ada sebuah validasi yang dimana mengharuskan user yang tadi sebelumnya register itu bakal cek ulang lagi di functionnya login, untuk dimana nanti ketika user misalnya salah password atau salah username, dia bakal memvalidasi bahwa login gagal dan password salah atau username salah. Nah, oke, lanjutnya presentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu saya akan memasuki penjelasan di bagian prosedur kuis matematika ya. Prosedur ini digunakan biasanya untuk pengelompokan pemrograman pada Pascal juga, yang dapat digunakan secara berulang untuk pemanggilan pemrograman ini. Berikutnya, kami juga di sini untuk pemrograman kuis matematika pada bagian inti ini menggunakan beberapa variabel dan 4 tipe data. Yang pertama ada A, B, hasil, jawaban, skor, I, dan jumlah soal yang menggunakan tipe data integer. Yang kedua, berikutnya ada operasi, variabel operasi yang menggunakan tipe data char. Lalu ada valid input yang menggunakan tipe data boolean. Lalu ada variabel ulang menggunakan tipe data char. Berikutnya, pada bagian luar kami menggunakan perulangan atau looping, yaitu repeat until. Di sini juga kita dapat lihat seperti biasa, kami selalu menggunakan clear scene untuk melakukan pembersihan pada layar tampilan output. Lalu kami juga melakukan penggunaan randomize di sini untuk mengacak soal-soal matematika SD yang akan kami gunakan. Lalu di sini juga diinisialisasi skor awal, yaitu 0. Berikut adalah tampilan output dari kuis matematika sekolah dasar. Di sini kami menggunakan write-learn untuk menampilkan heading dari program tersebut.
Lalu berikutnya juga akan tampil di bawahnya untuk penjelasan, yaitu masukkan jumlah soal yang ingin dijawab. Jadi kami mengatur jumlah soal yang ingin dijawab oleh user dari 1 sampai 10 soal dengan maksimal 10. Itu dapat dipilih, kita bisa menggunakan 1, 2, 3, atau 5 sampai dengan 10 tergantung kemauan dari pengguna tersebut. Yang akan direkam pada readline di sini jumlah soal. Lalu di sini ada if, digunakan untuk mengatur jika jumlah soal yang dimasukkan di readline ini tidak sesuai. Jadi di sini tugasnya untuk memverifikasi jumlah soal itu tidak boleh kurang dari 1 atau jumlah soal itu tidak boleh lebih dari 10. Jika dimasukkan kurang dari 1 atau nggak lebih dari 10, maka output yang akan keluar adalah jumlah soal tidak valid. Maka akan digunakan nilai default yang sudah kami inisialisasi, yaitu jumlah soal adalah 5. Jika jumlah soal sebelum yang user masukkan kurang dari 1 atau lebih dari 10. Lalu pada bagian berikutnya kami menggunakan perulangan kembali, yaitu dengan jenis perulangan for do. Di sini diinisialisasikan i1 tuh jumlah soal atau jumlah soal yang di atas ini. Setelah tadi kita merekam penginputan oleh user. Dari sini dilakukan perulangan dengan melakukan randomisasi jumlah soal. Di sini akan dibuat penomoran soal secara random. Kenapa di sini 20 plus 1? Karena untuk penomoran biasanya di Pascal itu 20 itu penomoran akan diawali dengan angka 0 dari 0 sampai 19, karena di sini diinisialisasikan dengan 20. Maka nomor yang akan keluar akan hanya sampai 19. Untuk melengkapi angka tersebut untuk menjadi 20, maka kami menambahkan plus 1 di sini agar jumlah penomorannya menjadi 20. Oke, berikutnya ini adalah coding yang digunakan untuk melakukan perandoman operasi penjumlahan dan pengurangannya. Di sini kita menggunakan dua operasi, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Lalu di sini kami juga menginisialisasi case operasinya yang kami gunakan pada penjumlahan dan penambahan, yaitu dengan diinisialisasi A plus B, atau untuk yang pengurangan itu A min B. Oke, selanjutnya kami menggunakan looping kembali, menggunakan repeat until untuk melakukan validasi input. Apakah jawaban yang diinput oleh user benar? Kami melakukan validasi di sini. Jika untuk menggunakan di sini kita menggunakan io result untuk melakukan verifikasi. Di sini jika hasilnya false, input tidak valid, masukkan angka. Jika ini tidak dimasukkan biasanya, karena akan mengeluarkan output untuk meminta masukkan angkanya sampai inputnya valid atau terisi. Nah, berikutnya di sini kita menggunakan if juga untuk memverifikasi hasil. If jawaban dengan inisialisasi if jawaban hasil, dan begin di sini outputnya benar. Lalu akan menambahkan skor yang sudah diinisialisasi plus 10, maka akan ada penambahan skor itu menambahkan 10 poin per soal yang benar. Lalu berikutnya jika jawaban salah,
maka akan keluar jawaban hasil yang benarnya atau hasil yang sesuai jawaban di soalnya. Jika user menginputkan hasil yang salah. Oke, terakhir di sini ada bagian readline sebelum yang terakhir ya. Ada bagian output readline itu menandakan kuisnya selesai dan menampilkan skor hasil akhir Anda dengan jumlah soal yang dikerjakan. Di sini diinisialisasi dengan jumlah soal dikali 10 poin karena per soal akan dikenakan 10 poin jika benar. Nah, untuk sebelum yang terakhir juga pada bagian core ini atau quiz ini, di sini ditanyakan kembali jika user ingin mencoba lagi, akan diberikan pilihan. Di sini direkam lagi kembali dengan readline dengan variabel ulang, dan di bawahnya until yang tadi pada bagian awal di sini dapat dilakukan perulangan, itu ulang sama dengan n or ulang sama dengan n besar untuk melakukan pemilihan apakah si user ini ingin mengulang kembali kuis tersebut atau tidak. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, selanjutnya ada program utama. Ini program utama ini adalah untuk menjalankan programnya tersebut ya, awal mulanya. Dari di sini ada variabel, kita memakai dua variabel di sini yaitu char dan boolean. Nah, kemudian di variabel tipe char ini kita mengetiknya pilihan untuk nanti pilihan kita untuk di menunya. Setelah itu di boolean ini kita akan kita menuliskan login sukses di sini. Nah, habis itu selanjutnya kita tulis user account. Di sini kita mulai dari nol dulu user account. Soalnya kan baru nih, baru dibuka. Jadi belum ada user-user yang lain. Nah, habis itu kita di sini login user. Di sini masih belum terserah ya. Kita tanda kutip doang. Nah, habis itu kita memakai repeat. Di sini kita memakai repeat until di sini. Habis itu di sini kita akan muncul menu utamanya di sini nih, yaitu menu utama. Di sini ada 3 pilihan ini. Yang satu register, 2 login, 3 keluar. Setelah itu kita di sini suruh pilih opsi kan. Nah, ini nih menunya nanti bakal kayak gini nih. Nah, habis itu kita memakai cache off di sini. Jadi ya cache pilihan off. Nah, pilihan ini kita panggil dari variabel di atas itu. Nah, kalau kita milih satu, kita bakal menuju ke register user yang sebelumnya udah di codingin tuh. Nah, kita masuk ke situ tuh satu untuk membuat registrasi akun segala macam, login, password ya gitu. Nah, ya habis itu pilihan kedua di sini kita memakan login sukses. Nah, jadi ya tuh kalau registernya udah selesai, kita baru tuh milih pilihan yang kedua untuk login yang tadi kita bikin akunnya. Nah, setelah itu jika loginnya berhasil nih, nah dia bakal langsung ke kuis matematika SD-nya. Oke, setelah itu udah tuh ngerjain tuh. Habis itu kita pilih 3 nih. Nah, kita 3 ini kalau udah kok di sini kalau kalian mau mencoba lagi di sini ada tulisannya tuh kayak mau mencoba lagi enggak gitu. Kalau kalau enggak ya berarti pencet N, no. Kalau yes, gitu. Nah, di sini ada 3 nih. Setelah itu setelah kalian menyelesaikan kuis matematika nih, kalau kalian tidak ingin mengerjakan lagi, kalian baru tuh pilih opsi ketiga. Habis itu nanti dia kalau pilih ketiga dia keluar. Nah, terus dia bakal ada tulisannya terima kasih telah menggunakan program ini. Dan jika kalian tidak memilih dari pilihan tersebut, dia pasti akan tulisannya pilihan tidak valid, coba lagi. Jadi itu kalian harus memilih dari pilihan yang tertera di menu itu. Nah, setelah itu sama ya soalnya di sini kan until pilihannya cuma sampai 3. Dia cuma 3 doang, nggak ada lagi. Dan setelah itu udah selesai. Oke, terima kasih telah menyimak video penjelasan ini dari awal sampai akhir dari teman-teman saya yang jelasin.
Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.